Banjir 2 meter rendam rumah warga Kota Muara Enim. Kades di Kota Prabu Mulih diberi mobil dinas. Tradisi memandikan pasangan pengantin baru di Kota Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Anju Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Senin 1 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Anju Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, intensitas hujan yang sangat deras malam kemarin mengakibatkan sejumlah kelurahan di Kota Muara Enim terendam banjir hampir 2 meter. Akibatnya warga harus mengungsi dibantu petugas BPBD. Banjir melanda kawasan dalam Kota Muara Enim yang berada di pinggiran Sungai Aur di Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar 2, Kelurahan Air Lintang, dan beberapa lokasi lainnya. Ketinggian banjir mencapai 2 meter. Warga terutama anak-anak dan lansia diungsikan dengan bantuan perahu karet dari tim BPBD. Kejadian yang terjadi saat tengah malam ini membuat sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang. Mereka hanya pasrah dan hanya bisa menyelamatkan diri, terutama anak-anak dan lansia. Warga berharap dengan pemerintah untuk mencarikan solusi agar kejadian banjir tidak terus terulang. Pasalnya setiap hujan deras, kawasan ini selalu tergenang banjir. Pasca banjir yang setiap hujan banjir di sini, kami warga RA Kartini mengharapkan pemerintah supaya jeli, supaya bisa mengatasi banjir yang ada di Jalan RA Kartini ini. Ya, ada solusi. Kalau kemarin itu jam berapa kejadian itu, Pak? Kalau yang malam kurang itu? lebih dari jam 11. 11 ya. 11 itu mulai naik, terus sampai surut-surutnya jam setengah 6. Abdul Rozik Putra selaku Kalaksa BPBD Muara Enim mengatakan petugasnya siaga mengevakuasi warga jika terjadi banjir. Beberapa jam kemudian banjir surut. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Sementara itu viral di media sosial belasan kepala desa di Kota Prabu Mulih menerima mobil dinas usai dilantik penjabat wali Kota Prabu Mulih. Pemerintah berdalih kendaraan tersebut dibeli dan digunakan untuk operasional kepala desa dan warga setempat. Selamat pagi, pemirsa Prabu Mulih viral. Hari ini kita melihat Beredar narasi di media sosial 12 kepala desa di Kota Prabu Mulih mendapatkan mobil dinas jelang pemilihan kepala daerah. Dalam unggahan videonya, mobil tersebut dibeli sebagai penunjang aktivitas kepala desa. Pengadaan mobil dinas Kades menjadi pro dan kontra di masyarakat. Sementara itu, penjabat wali kota Prabu Mulih Elman mengatakan mobil dibeli melalui anggaran dana desa tahun 2024 dengan anggaran 284 juta per unit, dengan tujuan untuk mempermudah kinerja kepala desa serta dapat digunakan masyarakat sebagai pengganti mobil ambulans. Itu mobil operasional desa. Desa. Bukan mobil operasional desa. Itu jadi di sumber APBD kita. Jadi ada ADD. Jadi dari dana desa dari APBN tetap, tapi dari ADD kita. Jadi menyupport kalau seandainya ada keperluan orang sakit, ada seluruh keperluan. Nah, kan kita ketahui dari seperti Talang Batu, Sinaramang jauh kan bisa apapun. Ya tekankan kita. Jadi mobil operasional desa. Menanggapi pembelian kendaraan operasional kepala desa, tokoh pemuda Kota Prabu Mulih Adi Susanto mengatakan harusnya pemerintah kota serta kepala desa membeli mobil ambulans untuk masyarakat daripada mobil dinas, mengingat jarak tempuh wilayah Kota Prabu Mulih tidak jauh. Mengingat anggaran tersebut, apapun yang hasil dari pemerintah itu uang dari masyarakat, kembalinya harus ke masyarakat. Sepertinya kalau memang ada program yang jelas untuk menganggarkan uang negara itu kepada para kades, ya intinya mobil ambulans salah satunya akan berguna bagi masyarakat. Apabila mungkin ada yang melahirkan atau yang butuh ke rumah sakit ataupun ada yang meninggal dunia ataupun kepentingan yang lain, itu kan mobil tersebut sangat digunakan oleh masyarakat. Dan kita lihat juga
Pembelian 12 mobil SUV menelan anggaran 3.408 juta rupiah. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Di informasi lainnya pemirsa, diduga karena berebut harta warisan, seorang ibu berusia 78 tahun di Palembang dilaporkan 4 anak kandungnya sendiri ke polisi atas kasus dugaan pemalsuan dokumen. Menggunakan kursi roda, terlapor menjalani pemeriksaan di Polda Sumsel. Kanu, seorang ibu yang sudah berusia 78 tahun, dituntun menggunakan kursi roda menjalani pemeriksaan di unit 1 Subdit 2 di Treskrimum Polda Sumsel sebagai terlapor. Ia diperiksa penyidik usai dilaporkan 4 anak perempuan kandungnya sendiri ke Polda Sumsel terkait kasus dugaan tindak pidana membuat dan mempergunakan surat palsu atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Menurut kuasa hukumnya, terlapor dituduh 4 anak perempuannya menggelapkan warisan dan menjual tanah tanpa persetujuan. Selain itu, anak perempuan melaporkan ibu kandungnya sendiri karena tidak kunjung membagikan harta warisan. Tidak hanya dilaporkan ke polisi, pelapor juga menggugat terlapor ke Pengadilan Agama Palembang. Kanu ini dipanggil sebagai terlapor ya oleh anak-anaknya karena kasus penggelapan waris. Ibu ini menjual tanah katanya tanpa persetujuan dari semua anak-anaknya. Tapi kami mempunyai alat bukti bahwa tanah itu sudah disetujui oleh anak-anaknya. Dan sini untuk melampirkan kita memberitahu oleh Polda bahwa ini sudah ada persetujuan dari anak-anaknya. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Peringatan Hari Lahir Bung Karno dihadiri antusias warga. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend,
Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Anda masih bersama kami dalam Ayu Sumsel. Pemirsa, warga membludak menghadiri puncak peringatan hari lahirnya Bung Karno dengan menggelar berbagai perlombaan dan stand UMKM. Satu kesatuan antara Bung Karno dengan perlombaan, yakni semangat juang serta kekompakan. Puncak peringatan hari lahirnya Bung Karno, DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan dan Kota Palembang menggelar rangkaian perlombaan di halaman gedung DPRD Provinsi Sumsel. Perlombaan yang digelar yakni senam Zumba, lomba mewarnai bagi anak-anak, dan menghadirkan deretan stand kuliner. Saat lomba mewarnai, anak-anak begitu antusias dalam mewarnai. Goresan demi goresan seakan menggambarkan semangat para anak bangsa yang kelak akan mewarisi pembangunan di Indonesia. Sedangkan para ibu-ibu pun rela berpanas-panasan demi dapat mengikuti senam dan berharap dapat memenangkan lomba tersebut. Awal 1 Juni ada upacara peringatan hari lahirnya Pancasila sekaligus hari lahirnya Bung Karno dan pembukaan rangkaian acara-acara kegiatan bulan Bung Karno. Lalu tanggal 9 itu kita datang jogging di Kertapanti Semarang. Lalu tanggal 15 itu ada lomba memasak berbahan. Saya pikir itu yang selalu kita pupuk. Saya pikir hari lahirnya Bung Karno ini bukan hanya sekedar kita tidak akan mewarisi abunya, tapi kita mewarisi semangat. Artinya perjuangan ini ya, bersama-sama rakyat, perjuangan ke depan hari ini dan ke depan kita terus bergotong royong sesuai dengan ajaran Bung Karno. Generasi bangsa diharapkan mentauladani semangat pejuang kemerdekaan lantaran masa depan Indonesia ada di tangan generasi penerus bangsa. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilkada November mendatang, Bawaslu dan KPU menghadirkan Gen Z dalam pengawasan media sosial. Sumatera Selatan dipastikan akan menggelar Pilkada yang zero konflik. Ketika memilih jalur ini pengalaman yang saya akan kita lalui. Jelang Pilkada November mendatang, media sosial dianggap menjadi sasaran empuk dalam ujar kebencian pada paslon yang akan bertarung hingga memicu keprihatinan dari para Gen Z. Saat ini peran serta Gen Z dinilai memiliki pengaruh penting dalam pengawasan media sosial. Masyarakat pun diharapkan untuk pintar dan bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. M. Farhan Sauki, Ketua Umum UMK Mirror UIN Raden Fatah Palembang mengungkapkan keprihatinan terkait penyalahgunaan media sosial. Saat ini banyak pemuda Sumsel, terutama Kota Palembang yang terpengaruh opini buruk yang disebar di media sosial. Untuk itu, UMK Mirror menggelar diskusi dengan mendatangkan Bawaslu, KPU dan tokoh politik Sumsel serta Kota Palembang, bahkan para generasi Gen Z dari tiap perwakilan universitas di Sumatera Selatan. Kita berharap zero konflik ya, tidak ada lagi konflik di media sosial karena sekarang media sosial jadi ajangnya saling jadi konflik bagi anak-anak muda, saling berkata kasar, saling menjelek-jelekan. Saya harap anak-anak muda lebih jelas ya, lebih tajam untuk mengulik informasi. Jangan asal komentar saja. Sebagai mahasiswa mengawal zero konflik untuk pilkada di 2024 ini, terutama di Kota Palembang. Dan dengan diundangnya para mahasiswa ini, kami berharap kami sebagai mahasiswa dapat membentengi mulai dari media sosial. Untuk zaman sekarang ini kan banyak Pak mahasiswa pemuda, mungkin masyarakat umum yang tergiring opini buruk tentang berita-berita hoax, dan kami berusaha mungkin sebagai mahasiswa membentengi itu Pak. Para mahasiswa Sumsel siap bersatu membentengi penyalahgunaan media sosial dengan memberikan konten edukatif dan mensosialisasikan indahnya pemilu zero konflik. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kota Palembang semakin dikenal kota religius dengan hadirnya pesantren Minhajul Aulia di Kelurahan Talang Jambe, Kota Palembang. Hadirnya ponpes ini dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nurihati dan Sekda Palembang Ratu Dewa Minggu siang kemarin. Mimpi Kiai Abdul Malik Syafi'i untuk mendirikan ponpes berbasis kitab kuning terwujud. Berkat dorongan semua pihak, termasuk Ketua PCNU Kota Palembang, Kiai Haji Hendra Zainuddin. Peletakan batu pertama ponpes ini dilakukan Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nurihati dan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa dan sejumlah tokoh masyarakat di Bumi Sriwijaya. Kiai Abdul Malik Syafi'i selaku pimpinan ponpes Minhajul Aulia mengatakan, dirinya fokus pada kitab kuning dan tahfizul Quran. Selain itu ada sekolah formal mulai dari setara SD hingga SMA dan dengan pengajar dari Pulau Jawa hingga lulusan Timur Tengah. Kiai Abdul Malik berharap ponpes ini bisa menjadi pilihan warga Kota Palembang untuk menimba ilmu bekal di masa depan. Jadi karena di Palembang ini masih minim tentang pesantren berbasis kitab kuning, jadi fokus kita nanti ada di kitab kuning dan juga tahfizul Quran. Tenaga pendidiknya sudah kita siapkan, rencananya kita untuk pesantren kurikulumnya jelas kurikulum pesantren, pendidikan-pendidikan dari Jawa, dan juga kita berharap teman-teman kita alumni dari Timur Tengah juga bisa mengajarkan yang jelas ini pesantren berbasis ahli sunnah wal jamaah. Hadirnya pesantren ini mendapatkan apresiasi dan dukungan dari pemerintah, diantaranya akses jalan dan penerangan yang segera diprioritaskan. Tentunya ini adalah merupakan suatu tempat yang sangat baik untuk masyarakat, terutama di sekitar maupun di luar ini bisa ada tempat untuk menyekolahkan putra-putrinya di pondok pesantren. Dan saya yakin dan percaya di bawah asuhan Kiai Abdul Malik Syafi'i, pondok pesantren ini akan maju dengan baik. Daripada tugas pokok dari pemerintah kota, mungkin dalam waktu dekat saya akan coba PUPR cek ke sini dengan panjangnya berapa, lebarnya berapa, bagaimana aset yang ada di sini. Kalaupun itu memungkinkan, maka insya Allah di APBD Indo akan segera saya. Termasuk apa penerangannya, Pak? Oh iya, jadi kan satu kesatuan PJU-nya juga. Oke ya. Setelah peletakan batu pertama, dilanjutkan dengan penyelesaian bangunan masjid, asrama, fasilitas olahraga, dan infrastruktur pendukung lainnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Seusai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai tradisi memandikan pasangan pengantin baru. Tetaplah bersama kami. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Today's officials are from Germany, led by... UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Muara Enim United akhirnya mengakhiri pertandingan lanjutan Liga Futsal Profesional Wanita 2024 dengan poin penuh melawan MS Putri dengan skor akhir 2-1. Meski demikian, Muara Enim masih bertengger di posisi 3 klasemen. Sempat kesulitan pada babak awal menembus pertahanan MS Putri, Muara Enim United akhirnya bisa memaksimalkan permainan pada babak kedua. Kesalahan dari pemain belakang MS Putri dimanfaatkan oleh penyerang Muara Enim United untuk menciptakan gol ke gawang MS Putri, meskipun sempat tertinggal pada pertandingan di babak pertama. Pelatih Muara Enim United Saryono menginstruksikan timnya untuk selalu bergerak dan tidak mengabaikan pertahanan. Dengan strategi fast break serta pertahanannya rapat, instruksi pelatih akhirnya membuahkan gol. Sempat muncul kekecewaan dari pemain Muara Enim United saat gol yang dilesatkan oleh pemain asal Thailand dianulir oleh wasit. Muara Enim United yang bertanding di Gor Sepak Takraw akhirnya menghasilkan kemenangan dan mengantongi poin penuh. Ya, alhamdulillah ya sesuai target, kita pertandingan lawan MS kita dapat 3 poin dan dengan kerja keras pemain semuanya luar biasa. Persiapan Mas untuk pertandingan besok apa? Nggak ada persiapan khusus, kita akan lakukan sesuai dengan apa yang pernah kita latihan. Jadi semuanya akan kita kasih kesempatan, semuanya akan. Kita di babak kedua kehilangan konsentrasi dan lawan terus berkembang, akhirnya terjadi 2 gol di babak kedua. Baru main juga kita agak penurunan permainan di awal babak kedua dan mengakibatkan sebuah gol. Kalau untuk tadi ada penetrasi dari pemain Thailand dari Rika, dia juga shooting langsung jadi berbuah gol. Kita telat antisipasi. Pada pertandingan pembuka hari kedua, mempertemukan Netik Ladies kontra Binuang Angels, dimenangkan Netik Ladies dengan skor 6-3. Di sisa 2 pertandingan lagi, Muara Enim United dan MS Putri masih memperebutkan menempati posisi runner-up klasemen, masing-masing mengumpulkan poin 18 dan 16 poin dari 9 pertandingan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Kota Lubuk Linggau memiliki tradisi unik bagi pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan pernikahan. Tradisi tersebut adalah mandi kasai atau memandikan kedua mempelai pengantin baru di sungai yang langsung disaksikan oleh kerabat dan teman kedua pasangan pengantin. Berikut liputannya untuk Anda. Beginilah keseruan tradisi ritual mandi kasai atau memandikan pasangan pengantin ke sungai di Kota Lubuk Linggau. Tradisi ini dimulai dengan iring-iringan menuju sungai, diikuti warga yang antusias untuk menyaksikan tradisi ini. Uniknya untuk menuju ke sungai, pengantin dinaikkan ke tandu yang diberi nama Joli Jempano. Tandu ini berbentuk angsa, kemudian ditandu oleh kerabat dan teman-teman pasangan pengantin. Terlebih dahulu dilakukan ritual memutar-mutarkan tandu secara berulang kali.
Arak-arakan juga disertai dengan pukulan gong, tabuhan rabada, dan sorak-sorakan keluarga, kerabat, dan teman. Ketika mereka sampai di sungai, pemimpin adat mulai memandikan kedua mempelai sambil mendoakan keduanya. Upacara adat mandi kasai telah dilaksanakan di wilayah Kota Lubuk Linggau sejak abad ke-14, sebelum pengaruh Kesultanan Palembang sampai ke wilayah Uluan atau pedalaman Musi Ulu kala itu. Jadi prosesi mandi kasai ini adalah mandi pengantin yang dilaksanakan setelah usai acara perserdekahan. Jadi setelah persedekahan selesai diadakan prosesi ini, di mana maknanya adalah yang pertama melepas masa lajangnya ya. Jadi tidak ada lagi masa-masa dia masa muda itu untuk menuju ke jenjang rumah tangga itu harus ditinggalkan. Kemudian dia membersihkan diri sebelum memasuki rumah tangga. Jadi berarti dia itu sudah siap untuk melaksanakan kehidupan berumah tangga ke depannya. Maka dia harus dibersihkan dulu. Sayangnya tradisi unik ini sudah jarang ditemui di masyarakat Kota Lubuk Linggau. Dikarenakan tradisi ini rumit dan prosesnya juga memakan waktu yang cukup lama. Dari Lubuk Linggau, Sudirman Ainjus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Ainjus Sumsel di edisi hari ini. Saya Agi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews.